bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Tapi keren sih. Baru. Assalamualaikum, Brother Euk, selamat datang kembali di video Investigafon. Yang mana hari ini kita akan menginvestigasi apa lagi, Cop? Satu buah unit handphone yang tadinya tahun lalu, kalau nggak salah bulan Maret, kalau nggak salah 2019 apa Mei gitu, gue agak lupa sedikit. Itu tuh rilis dengan harga yang menurut gue tuh sedikit lebih mahal sih bro, karena sedikit mahal karena buat gue harganya harga flagship, tapi handphonenya sebenarnya di atas mid range tapi di bawah flagship. Gimana tuh ngebayanginnya? Iya, adanya dia di tengah-tengah ada intinya ya. Nah ini alhamdulillah, jadi ini adalah basian 12-12 kemarin, Cop. Gue mantengin, mungkin kalau kalian ngelihat IG story gue mantengin hampir screen on time gue tuh 45% itu bukanya Tokopedia, Cop. Dan ini gue ngebelinya sebenarnya di salah satu seller di Tokopedia. Kan tadinya harganya 9,5 ya bro. Harga barunya, lu gak ada effort buat bantuin gue. Harga barunya itu sekarang udah sekitar 6 jutaan, Cop. Nah ini yang gue beli sebenarnya second, tapi secondnya juga bukan sembarang second. Cakep, bukan ngelawak. Ini ya, buat lo semua yang mystery box kemarin ya, out of the box, bilang bungkus sendiri, dibuka sendiri, ntar gue unjukin semua invoice-nya. Kesel, Cop. Abis disangkanya kita gimmick atau drama gitu, padahal emang kita beli dari sellernya, Jo. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Ini adalah unit dari handphonenya. Dih, Cop. Ini kayak terpal nggak sih? Iya. Kayak ini yang terpal, Jo. Iya nggak sih? Lu tau terpal nggak sih? Kalau orang hajatan. Orang hajatan. Terpal. Oke, kita akan buka. Bisa dipercepat nggak nih? Ini aneh. Biasanya kita percepat dulu nih. Cop, cepetin, Cop. Gimana sih? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju cepetin. Giliran gue nggak cepetin, lo bilang kelamaan. Giliran gue serba salah, Cop, sama mereka, Cop. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini demi menghibur kalian dan apa ya, membayar rasa penasaran kalian gitu ya. Sip. Wih. Lu tau nggak? Ini sellernya nggak gue beli dari Jakarta. Di Jakarta tuh pasarannya masih 47, 4,5 secondnya, sekitar 4,5 sampai 4,7. Nah ini gue beli harganya cuman 4.300.000, brother. Plus cuan 12. Cuan itu 250. Nih invoice-nya nih. Nih ya invoice, ada nama gue, Cop. Tadi dulu, Cop, ada nomor telepon gue. Nih invoice-nya nih, tuh. Tuh, nih invoice-nya nih, tuh. Gue tutup ya. Gue beli 4,3. Terus kemarin gue pakai voucher yang basian 12. Itu gue dapat cashback OVO ya. Dapat cashback OVO-nya itu 250.000 something, bro. Jadi ini handphonenya jadinya harganya cuma 4.050.000-an. Ada nama gue, hati-hati lu. Ih, dia aman loh, ngebungkusnya loh. Mohon maaf ya, sebentar, beberes dulu nih. Tadi kan pakai peti ya. Oke, sip. Dan ini adalah unit dari device-nya. Gua second, Bang? Iya, second. Barunya tuh sekitar 6 jutaan gitu, Cop. Jadi pertama kali launching tuh sebenarnya gue agak naksir sama handphone ini. Kenapa gue beli? Karena ini nanti akan gue jadikan secondary handphone gue. Gitu, jadi gue bener-bener bakal coba nanti dan gue akan sharing beberapa experience gue nanti ya. Nanti akan gue show ke kalian hasil dari foto karena ini, nanti deh, kalian juga udah pernah nonton reviewnya kan. Jadi gue pastikan kalau kalian mau beli handphone second, tanya dulu nih ke sellernya, apakah kardusnya ini ori atau OM atau KW. Jadi ada 3 model nih kalau handphone second. Ada yang ori, ada yang OM, ada yang KW gitu. Yang biasanya OM tuh kayak garansi internasional tuh kardusnya rata-rata OM. Kalau KW tuh ya dari seller-seller yang jual kardus handphone gitu, bro. Nah pada saat gue beli, ini gue pastikan bahwa kardusnya bawaan dari Samsung alias garansi Sein. Kemudian setelah itu gue tanya lagi nih, lengkap apa enggak kelengkapannya? Lengkap apa enggak kelengkapannya? Gimana sih? Ribet gak sih? Kelengkapannya masih ori nggak? Gitu intinya. Nah ini tuh ya walaupun agak ini, Cop. Agak dekil, iya ini dikasih. Ini sebenarnya bukan bawaannya, coy. Kalau bawaannya tuh ada tulisan Samsung di sini. Gitu, tapi nggak apa-apa lah. Terus yang paling penting adalah ada gompal atau enggak. Ini kan unit device-nya nih. Nih, tuh. Iya, dia Type C to Type C modelnya. Nih, Type C to Type C kabelnya. Terus kemudian ini juga dapat hands free. Harusnya hands free-nya kalau ori itu dia Type C. Karena di A80 ini adalah
Seingat gue tuh handphone pertama dari Samsung yang nggak pakai jack audio 3,5 mili. Iya, ini Type C, tapi ini KW ya bro, karena bukan AKG sebenarnya kalau bawaannya tuh. Kalau nggak salah dia in ear juga, cuman warnanya tuh kayak bening gitu loh. Iya. Bukan AKG, AKG tuh S series. S10, S10 Plus, Note. Itu S10 Plus kita yang beli kan. Coba tahu kan yang pas yang A80 dia. Oh, edition AKG. Tapi sih seinget gue teman gue beli, dia bukan AKG sih, tapi ya terlepas nanti ori atau enggak gitu ya. Yang penting dapat juga aksesorisnya. Ini dapat ininya juga. Apa namanya nih? Kasih. Buds, oke. Nah ini part terpenting adalah gue nanya kondisinya lecet, gompal atau enggak. Oke, ini lecet pemakaian wajar sih, walaupun kondisinya memang nggak mulus-mulus banget, tapi it doesn't matter. Anjay. Kan biasanya kalau di TC-TC gitu ya, ini mulus banget kak, like new gitu. Like new. Tapi you like me nggak? Yeah! Oke, sekarang kita akan nyalain unit dari device-nya. Mungkin Acop boleh mendekat. Ini adalah tampilan layar dari Samsung Galaxy A80. Tadi tuh gue udah nyebutin belum sih A80? Belum ya? Belum dari awal ya? Belum. Sebenarnya dari judul juga udah disebutin. Maksudnya dari judul juga lu ntar udah tahu kalau ini Samsung Galaxy A80. Emang lagi dia gue masukin. Biasanya Sanwani masukin gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak. Berarti kayak surprise gitu. Kita ngomongin dari desainnya dulu ya, Cop, sebelum ke layar. Ini ya, warnanya hitam. Hitamnya tuh hitam mengkilat gitu, bro. Dan ini salah satu handphone Samsung yang menurut gue bulky, agak heavy. Jadi bongsor, gede, terus berat. Beratnya itu sekitar 200 graman. Dan ini ekspektasi gue, baterainya awalnya gitu ya, sekitar taruhlah kalau handphone baterai gede. Maksudnya kalau handphone dengan bentuk yang gede kayak gini, tebakan lu baterainya berapa? 4.000 ke atas. Gue bahkan ngira ini baterainya 5.000 mAh. Tapi kenyataannya baterainya cuma 3.700 mAh. Serius? Iya, serius. Dengan body bongsor kayak gini, mungkin dia ngebelain kamera rotet nggak sih bro? Dan ini gue rasa salah satu, mungkin ini satu-satunya handphone Samsung yang infinity display, full display. Jadi tuh layarnya full, nggak ada notch. Kalau nggak ada punch hole, betul. Kalau beberapa brand berlomba-lomba mengeluarkannya seperti pop-up kamera, kayak Vivo dulu ya kan. Terus kemudian kayak Oppo juga ngeluarin beberapa pop-up kamera. Even Redmi juga ngeluarinnya pop-up kamera. Tapi si Samsung Galaxy A80 ini hadir dengan sedikit perbedaan. Mungkin kalau kalian sudah pernah lihat Asus Zenfone 6 kurang lebih sama karena tipikalnya rotate kamera. Gitu bro, tuh. Wih, kelihatan tuh Acap sama Sanwani. Pen buat in frame, nih dia nih pen buat. Oke, kita sekarang maju lagi Cop. Beok akan bahas masalah layar. Tadi kan ke distract sama masalah kamera ya. Ini tuh bentang layarnya 6,7 inci, panelnya sudah Super AMOLED, brother. Resolusinya Full HD+, 1080 x 2400 pixel dengan aspek rasionya 20:9. Kemudian 393 ppi density. Ini udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 3. Kenapa bukan Corning Gorilla Glass 5? Nanti coba gue WhatsApp. PR-nya Samsung. Oke, dari layar mungkin Beo akan beralih ke sedikit spesifikasi kali ya, Cop. Kita akan masuk ke About Phone atau tentang ponsel. Nah ini, sebenarnya pada saat rilis, dia tuh versi Android-nya tuh 9 ataupun Pie. Ini sudah di-upgrade jadi versi Android 10, yang mana pasti versi One UI-nya jadi meningkat di 2.0. Awalnya 1.0, brother. Oke. Android 10 ya. Gue agak sedikit curious sih, ini bakal dapat Android 11 nggak sih? Cuman gue belum tahu. Nah untuk RAM-nya sendiri, ini RAM-nya 8 GB. Internal storage-nya itu, internal storage-nya 128 GB. Nah sekarang gue bakal cek dia ini. Nah, jadi untuk memori internal storage-nya itu udah mutlak ya bro. 128 GB nggak bisa di-expand. Karena ini tipe SIM card-nya dia slotnya itu nano 2 slot tapi nggak ada extend buat SD card. Kalau misalkan kalian kurang, mungkin kalian bisa beli cloud kali ya di Google One. Tadi kan ini udah layarnya udah Super AMOLED ya. Gua akan ngebahas lagi nih kalau handphone ini sudah disupport dengan in-display fingerprint scanner. Oke, nih kita registrasiin juga nih sekalian.
Yang pasti ini nggak ada face unlock ya bro, karena agak repot nih kalau face unlock. Dia kan butuh kamera untuk sensor ya. Kalau lu face unlock kayak anjir ngebuka mulu nih kamera depannya. BTW ini juga udah ada NFC. Ini udah ada NFC juga bro. Tuh ada NFC-nya juga seperti biasa kalau biasa. Speakernya Dolby mau dicobain. Ada dark mode-nya juga nggak usah. Sekarang kita akan beralih ke jeroan. Biasanya kalau handphone Samsung tuh makainya Exynos ya brother. Nah untuk Samsung Galaxy A80 ini makainya Qualcomm Snapdragon 730 gitu. Mungkin beberapa dari kalian agak penasaran gitu ya, kenapa pada akhirnya gue melabuhkan hati untuk ngebeli Samsung Galaxy A80 ini. Padahal sebenarnya banyak banget handphone yang mungkin aja bisa jadi rekomendasi buat gue. Jadi kalau misalnya kalian inget ya, sampai detik ini, sampai hari ini, cuman A80 series yang agak dapetin updatean. Kalau Samsung Galaxy A10, terus kemudian ada lagi updateannya A10s. Kemudian A11 yang sekarang baru. Terus 20 juga sama, A20, A21 sama A20s. Kemudian 30 sama. Dia lompat ke 50, kemudian lompat ke 70. Yang sampai sekarang udah ada updateannya Samsung Galaxy A71 kalau nggak salah. Nah ini nggak dapat updateannya bro. Maksud gue kayak nggak ada Samsung A80s atau A81. Mungkin Samsung agak bingung kali ya. Rotetnya mau bagaimana lagi nih, udah split kameranya muncrat. Terasa limited edition ya. Iya, jadi ini memang bener-bener kalau menurut gue pribadi, ini tuh serasa kayak eksperimennya Samsung gitu bro. Jadi dia nggak pengen ada poni ataupun ada punch hole, jadi dia nggak menggantinya pakai rotating kamera. Nah sekarang kita akan beralih ke bagian kamera. Tentunya, karena ini rotating kamera, jadi hardware masalah kameranya ini sama, kamera depan dan kamera ngebelakang. Kamera depan dan ngebelakang. Kamera depan dan belakang otomatis resolusinya sama. Ini untuk kamera utamanya ataupun main kameranya 48 megapiksel dengan buka diafragma f2.0. Kemudian ada ultra wide itu 8 megapiksel dan TOF 3D depth kamera. Harusnya sih secara logika ya. Tapi kalau kata Agnes Monica, cinta kadang-kadang nggak ada. Tapi gue lupa nginfoin nih. Kalau masalah gaming ya, pakai Snapdragon 730 untuk tahun 2020 bahkan 2021 awal sampai pertengahan mungkin masih worth it, masih kencang cop. Nah ini kalau masalah Antutu benchmark, dia dapat skornya tuh sekitar 200 ribuan bro, yang mana itu sedikit lebih baik dibanding mid range, tapi di bawah flagship tetap. Dan itu memang concern gue nyari handphone yang secondary handphone yang memang bukan flagship tapi gue pengen di atas mid range gitu. That's why gue ngebeli handphone ini. Oh iya, lupa tadi kita mau ngecek masalah penting. Ini adalah penyakit AMOLED, brother. Tadinya lu tau nggak? Gue tuh pengen ngebeli kayak S9, S8 gitu. Gue tuh pengen nostalgia main handphone dulu buat secondary handphone. Tapi kebanyakan dari S8 sama S9 itu penyakitnya adalah shadow. Ada sedikit bayangan, entah itu mungkin bayangan menu, entah itu mungkin bayangan masa lalu. Iya, terlalu masuknya kurang halus gak sih? Tapi gak apa-apa, kita lanjut. Nah, salah satu cara untuk mengecek apakah fungsional dari handphone second kalian masih baik atau tidak, termasuk layar AMOLED-nya, gue akan ngecek bintang, pagar, kosong, bintang, pagar. Nah, disinilah layar shadow itu bisa dilihat kalau screen-nya ini putih semua. Kalau gue gini-giniin, biasanya kalau shadow itu di sini ada sekitar pink-pink gitu. Pinggir-pinggirannya. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu, brother. Iya. Gitu. Tapi ini alhamdulillah sih gue cek oke, bro. Nah ini juga kalian bisa ngecek nih. Untuk ngecek performa kalian seperti yang gue bilang, kalian bisa cek layar, kemudian receiver, vibrate-nya, kemudian sensor, touchscreen, speaker, front kamera, sub-key. Ini mungkin bisa kalian cek secara detail nanti untuk handphone Samsung second yang kalian beli nanti. Karena sebenarnya gue agak sedikit worry pada saat itu, apakah gue nggak dapat barang yang bagus atau enggak. Intinya kalian harus benar-benar cari seller yang fast respon, yang komunikatif. Jadi sehingga kalian tanya itu mereka menjawabnya dengan baik. Ngerti product knowledge gitu. Udah deh, gue rasa cukup. Kita akan keluar untuk ngecek hasil dari kamera depan dan kamera belakang. Sama aja sebenarnya ya. Nah ini tampilan dari kepala chargernya. Seperti yang gue bilang tadi, Type-C to Type-C. Yang mana ini sebenarnya pada waktu itu adalah salah satu handphone Samsung yang punya fast charging dengan kecepatan 25 watt.
Gitu, brother. Udah. Kali ya. Oh, ngomongin deh, dikit lagi. Dikit lagi. Oh, nggak usah deh, kan gue belum nyoba. Gue pengen ngomong, sebenarnya gue tahu. Kurang lebih tuh kalau 25 watt rata-rata, lu kalau misalkan ngecas setengah jam tuh bisa ngisi sekitar 50%-an deh. Rata-rata ya, kalau lu mau ngisi sejam tuh sekitar 80, kalau sambil lu kalau sambil lu mainin mungkin 70%. Nah, kalau mau 100% sekitar 1,5 jam, sejam 40 menit lah. Katanya mau keluar. Iya, ayo sekarang kita keluar. Baiklah brother, berikut adalah hasil perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy A80. Ini gue belum pakai fitur Super Steady ya, sekarang bakal Beok coba pakai Super Steady. Oke brother, berikut adalah hasil perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy A80. Ini gue pakai fitur Ultra Steady. Gimana? Apakah cukup stabil? Dan sekarang Beok akan switch ke kamera depan. Nah, ini adalah hasil perekaman video kamera depannya. Harusnya sih kurang lebih kualitasnya sama ya, karena kamera depan dan juga belakang ini sama-sama pakai hardware yang sama. Ini gue juga pakai Super Steady, sudah gue on-in. Apakah menurut kalian masih worth it di tahun 2020 yang menjelang 2021 ini? Harganya sih terakhir gue update itu sekitar 4,5 sampai 4,7 ya untuk second. Dan kalian bisa cari di e-commerce ataupun marketplace yang jual handphone secondnya, tapi harus detail untuk ngecek. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Beok pamit. Assalamualaikum.